Halo semuanya, kembali lagi di analisa fundamental mingguan bersama Amandana, dan ini adalah analisa fundamental mingguan ataupun weekly event atau bisa dibilang kalender ekonomi yang berlaku dari tanggal 17 sampai 21 Januari 2022 ataupun ini merupakan minggu ketiga di bulan Januari 2022. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan video seperti ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan hidupkan lonceng notifikasinya bagi yang belum. Dan jangan lupa di like dan di share ke teman-teman yang lain yang sekiranya ingin membahas tentang analisa fundamental mingguan. Khususnya di forex ya, dan di komoditas. Oke, yang pertama kan saya langsung aja bahas dulu tentang recap dulu untuk di hari Senin kemarin, di tanggal 10 itu kita ada unemployment rate untuk euro itu ternyata bagus sesuai perkiraan, yaitu sebesar 7,2%. Lalu di hari Selasa kita ada retail sales untuk Audi, itu ternyata bagus 7,3%, tetapi balance of trade-nya ternyata berkurang jauh dari perkiraan. Lalu jam 11 ini ada Fed Chair Powell testifies, yang dimana ini testifies-nya ini hanya ingin mengungkapkan bahwa dia ini kan diangkat lagi sekali oleh Presiden Joe Biden untuk dipercaya sebagai ketua The Fed, tetapi untuk wakilnya ini ganti. Terus lupa saya namanya siapa. Jadi untuk efek yang kemarin itu Powell itu memberikan apa ya, kayak statement, bukan statement sih, mungkin bisa dibilang kayak kata-kata ataupun opini, bisa dibilang seperti itu, bahwa untuk di Amerika sendiri memang sedang mengalami takutnya akan terjadi resesi, karena dia takutin bahwa inflasi yang ada di negaranya itu tidak akan bisa dikontrol jika The Fed tidak cepat-cepat menaikkan suku bunganya seperti itu. Jadi dari situlah The Fed itu sebenarnya dia lebih tepatnya Powell itu menyatakan bahwa semakin kuat di tahun ini, tahun 2022 itu suku bunga Amerika itu akan naik sebesar 4 kali dalam 1 tahun ini. Itu sekiranya mungkin bisa di bulan Maret, lalu di bulan Juli, September, dan Desember, saya rasa seperti itu. Jadi di 4 bulan itu saya rasa akan mengalami kenaikan mungkin supaya bisa sampai di 1, sekian persen atau sampai 2%, itu saya lupa. Jadi karena itulah dia memberikan ada rasa takut tapi ada optimis juga. Jadi kalau yang melihat trade market di hari Selasa itu dampaknya yang ditekan oleh market adalah US dollar itu melemah. Karena ditakutkan tadi, masyarakat lebih takut bahwa inflasi itu tidak akan terkontrol. Dan itu dibarengi dengan hasil dari core CPI dan CPI, seperti itu. Ini sebenarnya saya lupa juga ada CPI per tahun. CPI per tahun dari US dollar sendiri itu di minggu lalu, itu sebentar kalau saya lihat. Kalau core CPI-nya untuk di USD itu di hari Rabu tanggal 13 Januari itu sebenarnya Rabu ya setelah Powell itu sebesar core CPI ya dan CPI-nya untuk US dollar itu sebesar, ini bukan yang month of month ya, bukan year on year juga. Untuk yang
data CPI, data tingkat inflasi per tahunnya itu ternyata mengalami kenaikan yang sangat luar biasa, yaitu mencapai 7%. Yang dimana batas dari The Fed sendiri hanya sebesar 2%, itu sangatlah jauh. Itulah yang mengakibatkan banyak orang di market itu takut dan khawatir, sehingga mata uang yang lebih tepatnya komoditas seperti gold itu mengalami kenaikan. Karena itu tadi Powell sebelumnya itu sudah kasih isyarat bahwa akan ada kenaikan suku bunga memang, tapi dia takut karena inflasi takutnya tidak terkontrol. Semenjak itulah market mulai ketakutan dan dibarengi dengan tingkat inflasi yang sangat besar. Karena seperti teman-teman ketahui bahwa ketika tingkat inflasi itu tinggi, maka harga-harga yang ada di harga kebutuhan dan harga yang lainnya itu pasti akan lebih tinggi karena jumlah uang yang beredar itu sangatlah banyak, dan juga tingkat suku bunga dari bank itu The Fed sendiri tidaklah besar juga, dan juga diikuti dengan banyaknya orang yang sudah bekerja, sehingga uang yang beredar di masyarakat itu muter-muter di situ aja. Yang mengakibatkan adalah banyaknya permintaan tapi supply-nya sedikit. Banyak permintaan tapi tidak ada untuk persediaan tidak ada tapi kebutuhannya banyak. Itulah yang mengakibatkan inflasi itu semakin lama semakin tinggi. Karena jumlah orang yang bekerja juga semakin banyak, jumlah jumlah uang yang beredar juga banyak, sehingga banyaknya itu mengakibatkan inflasi itu naik. Dan cara untuk mengcounter inflasi sebenarnya bisa dengan signifikan, yaitu yang pertama, seperti yang sudah saya bilang di 2 minggu dan beberapa minggu yang lalu, bahwa The Fed melakukan tapering. Aset purchasing-nya itu dikurangi, bahkan nanti bisa sampai 0. Sehingga di tahun ini The Fed tidak akan menggelontorkan uang lagi untuk membantu ekonomi di Amerika. Itu salah satu caranya. Lalu cara yang kedua adalah yaitu dengan cara simpelnya adalah menaikkan suku bunga, tetapi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kalau menaikkan suku bunga harus dilihat juga proyeksinya kemana, proyeksi dari bulan-bulan tersebut apakah sesuai atau tidak, supaya market itu tidak seketika kaget ketika The Fed menyatakan menaikkan suku bunga sekian persen seperti itu. Lalu di hari Kamis kita ada PPI. Nah, PPI inilah harga produsen. Produsennya ini semakin lama semakin rendah. Jadi kalau kita bisa lihat bahwa produsen ini tidak harganya tuh karena produksinya itu rendah, sehingga kalau produsen kan berarti dia tingkat yang memproduksi. Produksi datang dari adanya permintaan. Banyaknya permintaan tetapi tidak dibarengi dengan produksi yang banyak juga, itulah yang mengakibatkan inflasi. Dua faktor inilah yang mengakibatkan inflasi di Amerika itu cukup tinggi sampai ke 7% seperti itu. Lalu di hari Jumat kita ada balance Street yang kemarin itu, GBP ternyata bagus dan GDP-nya itu mulai naik. Oke, untuk recap-nya saya rasa sekian. Terus untuk notes-nya sendiri saya rasa tidak terlalu banyak berita yang disinggung sebenarnya. Jadi intinya adalah seperti yang teman-teman lihat di thumbnail itu kan kita sudah mulai masuk ke dalam era yang namanya global inflasi. Seperti yang teman-teman tahu bahwa inflasi itu benar adanya seperti itu. Maka kita harus hati-hati. Lebih tepatnya para central bank pasti akan membuat kebijakan-kebijakan tertentu untuk mengalahkan inflasi. Pokoknya topiknya untuk di minggu ini dan minggu depan itu
hanya di beritanya itu hanya seputar inflasi aja pokoknya. Jadi contohnya akan saya berikan di minggu ini ya, untuk di tanggal di tanggal 18. Sebelumnya untuk di hari Senin tanggal 17 itu market di US dollar itu libur. Oke, jadi di hari Senin tanggal 17 Januari itu market US dollar itu libur. Dan juga di hari Senin itu tidak ada peristiwa penting juga. Lalu kita pindah ke hari Selasa. Nah, di hari Selasa tentatif ya, ini untuk Bank of Japan Monetary Policy Statement. Seperti yang sudah kita tahu, seperti sudah saya bilang tadi, global inflasi itu real adanya. Ini merupakan salah satu upaya dari Bank of Japan bagaimana untuk menanggulangi dari inflasi yang sudah mulai merajalela di banyak negara, seperti itu. Lalu di jam 3 kita ada GBP, yaitu ada Average Earning Index, Clement Count Change, dan ada juga Unemployment Rate. Jika dibilang secara kasat mata, di jam 3 GBP ini merupakan, kita bisa bilang itu NFP-nya versi Inggris lah, bisa dibilang. Jadi yang paling atas itu merupakan Average Earning Index, yaitu tingkat pendapatannya berapa. Lalu Clement Count Change itu merupakan jumlah orang yang bekerja itu berapa, dan Unemployment Rate ya tingkat penganggurannya berapa, seperti itu. Jika ini nanti ketiganya hasilnya bagus, maka otomatis GBP USD, GBP apapun itu akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tetapi jika ternyata ini hasilnya jelek, maka otomatis dari segi fundamental akan membuat harga itu turun ke bawah, seperti itu. Lalu jam 6 kita ada Euro, yaitu Jerman ZEW Economic Sentiment, yaitu tentang sentimen ekonomi di negara Jerman itu sendiri, apakah lebih besar atau tidak. Lalu di hari Rabu, di hari Rabu kita mulai ada start data tentang CPI number. Year on year untuk GBP itu sebesar 5%. Kalau yang kemarin di minggu lalu kita ada US dollar itu 7%. Ini sekarang CPI perkiraan untuk di Inggris yaitu sebesar 5,2. Apakah lebih atau tidak, itu mungkin apa yang terjadi nanti. Lalu di jam 9.30 kita ada Kanada juga, CPI number-nya itu 4,7, seperti itu. Dan di jam 10.15 kita ada Government Daily Speak tentang dia akan menyatakan pendapat sesuatu pokoknya. Jadi untuk di hari Rabu, berarti di hari Selasa ya, hari Selasa kita ada Yen yang sangat signifikan dan GBP yang sangat signifikan juga. Itu dua pair yang bisa dibilang sangat berpengaruh di hari Selasa. Lalu di hari Rabu kita ada GBP juga tentang CPI dan Kanada, CPI Kanada juga sebenarnya. Lalu untuk di GBP sebenarnya ada CPI dan Gubernur Bank of England-nya itu akan bicara seperti itu. Jadi hari Rabu lebih prefer ke GBP juga. Lalu di hari Kamis kita ada di jam 8.30 pagi itu ada Australian Dollar, itu tentang Employment Change dan Unemployment Rate. Jadi jika hasilnya keduanya ini bagus, maka otomatis Australia itu akan bagus juga, seperti itu. Ketika minggu lalu itu sudah ada USD, lalu di hari Rabu tanggal 19 itu sudah ada GBP dan Kanada tentang CPI-nya. Lalu di Euro ini ada perkiraannya yaitu sebesar 4,9%, yang dimana itu sangatlah besar dari target pernyataan dari Euro itu sendiri, dari ECB bahwa memberikan toleransi hanya sampai 4%, tapi ketika sudah sampai mencapai 5%, ECB pasti akan melakukan apapun supaya tingkat inflasi itu di tahun ini itu bisa turun, seperti itu. Lalu di jam 8.30 kita juga akan melihat ECB Monetary
policy statement. Nah, apakah yang akan dilakukan ECB terhadap nilai ataupun angka dari CPI ini nanti. Jadi diperhatikan. Lalu di jam 9.30 kita ada Philadelphia Fed Manufacturing, dan jam 11 kita ada Existing Home Sales. Jadi untuk yang sangat kuat untuk di hari Kamis itu ada Australia dan Euro. Jadi untuk di hari Kamis kita ada Australia dan Euro, jadi dua pair itu saya rasa secara fundamental akan sedikit lebih besar kekuatannya. Lalu di hari Jumat kita ada Monetary Policy Meeting Minutes dari Jepang. Lalu di jam 3 kita ada Retail Sales untuk GBP, dan Kanada di jam 9.30 setengah 10 malam itu Core Retail Sales dan Retail Sales sendiri. Jadi untuk angka-angka yang teman-teman lihat di sini tentang perkiraan dan sebelumnya itu sebenarnya masih bisa diupdate oleh website-website kalender ekonomi. Itu bisa dari Forex Factory, bisa dari Trading Economics, bisa dari Investing, bisa. Karena untuk linknya itu teman-teman bisa langsung cek di kolom deskripsi. Jadi untuk di minggu ini berita-berita yang besar sebenarnya hanya menyangkut paut tentang inflasi, secara garis besar inflasi, terkecuali untuk yang tadi ada GBP ya. Inggris GBP itu tentang ada kayak NFP, lalu di Jepang itu ada Monetary Policy Statement, dan juga di Euro juga ada Monetary Policy Statement. Jadi memang real bagaimana dampak inflasi di market dan bagaimana peran dari para central bank untuk mengatasi dari inflasi yang sudah dirasakan oleh masyarakat di negaranya masing-masing. Jadi kita akan menunggu bagaimana hasil dari angka-angka ini, kalender ekonomi ini, apakah hasilnya positif atau negatif ataupun sesuai perkiraan. Itu kita akan tunggu hasilnya di minggu ini. Oke teman-teman. Jadi sekian aja untuk analisa fundamental mingguan pada video kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat menjadi bahan diskusi bagi teman-teman yang sekiranya ingin membahas tentang analisa fundamental mingguan secara bertahap. Seperti halnya pada video kali ini tentang inflasi. Jadi apapun yang saya sudah sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan sekiranya kalau teman-teman punya pendapat pribadi, silahkan langsung ke kolom komentar untuk kasih tahu kita bagaimana pendapat teman-teman sendiri tentang tingkat inflasi dan bank sentral itu sendiri. Oke, terima kasih sudah like, terima kasih sudah share, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di analisa fundamental mingguan berikutnya. Bye-bye.